Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berbakti, kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Tidak ada tempat yang lebih indah, saat yang lebih indah selain kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, datang kepadanya dengan penuh kerinduan. Kita mau memuliakan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya, bawa haleluya, haleluya, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu semua kami rasakan saat kami menyembah Tuhan hadir. Haleluya, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa melingkupi setiap kami. Haleluya, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan, memandang wajahmu, menikmati Engkau. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat di dalam hadiratmu, erat dalam pelukan. Haleluya, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhi kami. Ku rasakan, melihat setiap kerinduan umatmu, kekudusan-Mu Bapa. Ku
menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu, ku rindu berada di dalam hati-Mu, menikmati Engkau, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Engkau beri kami kesempatan untuk kami bisa beribadah lagi di saat ini, menikmati hadirat-Mu, menikmati kemuliaan-Mu. Kesempatan untuk kami pun dapat memberi pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kesempatan yang kami yakini di mana Engkau memberkati kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mempersiapkan hidup kami, hati kami untuk beribadah kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, kami akan Engkau hadir di saat ini, dimanapun kami berada. Dan Engkau akan melawat kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus berkarya menjamah kami semua, mengurapi kami yang melayani-Mu. Kami semua diberkati dan siap menjadi berkat. Nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mohonkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terus saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Katakan pujian ini, aku bernyanyi memuji Tuhan. Amin. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan nama-Nya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anak-Nya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alat-Nya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaan-Nya. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan nama-Nya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anak-Nya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alat-Nya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaan-Nya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Haleluya. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, ya tetap Yesus. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan nama-Nya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anak-Nya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alat-Nya, membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaan-Nya. Jadilah garam, jadilah terang. Haleluya. Jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, ya tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan
semua orang pancarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia, menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, ya tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus. Sekali Yesus, ya tetap Yesus. Haleluya, sekali Yesus tetap Yesus. Dimanapun kita berada, biarlah nama Yesus selalu kita beritakan. Amin. Terang Kristus biarlah selalu nampak di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih akan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Amin. Terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya. Ku mau jadi perwiranya Tuhan. Amin. Perwiranya Tuhan, perwira yang gagah perkasa. Ku mau saksikan cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Ku mau jadi perwiranya Tuhan, perwira yang gagah perkasa. Ku mau saksikan cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Ku mau jadi perwiranya Tuhan, perwira yang gagah perkasa. Ku mau saksikan cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus datanglah. Katakan, saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Bila kau mengembara ke seluruh dunia, bersaksi di mana saja. Saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Bila kau mengembara ke seluruh dunia, bersaksi di mana saja. Saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Saksi di mana saja. Bila kau mengembara ke seluruh dunia, bersaksi di mana saja. Bila kau mengembara ke seluruh dunia, bersaksi di mana saja. Haleluya, kita mau jadi saksinya Tuhan. Kita mau menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan membentuk sikap hati kita, membentuk pribadi kita, sehingga kita dapat memancarkan terang Tuhan, memiliki kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Haleluya, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu. Haleluya, kuduskanlah Tuhan. Oleh firman-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ialah ini yang menjadi kerinduan jemaat-Mu, umat-Mu, Tuhan. Haleluya. Miliki kehidupan yang menyenangkan Engkau, Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Nyanyikan pujian ini sebagai doa, sebagai permohonan. Ku mau Tuhan, ku menyenangkan Engkau, Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja, haleluya, hati ini untuk membuat kami menjadi pribadi yang bejana menyenangkan. untuk hormat-Mu. Haleluya, haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Tuhan. Menyenangkan-Mu, Haleluya, haleluya. senangkan-Mu, Biarlah ini menjadi kerinduan kami. hanya itu kerinduanku. Hidup yang menyenangkan Engkau. Haleluya, haleluya. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Menyenangkan-Mu Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, setiap pujian kami, setiap nyanyian kami Tuhan, setiap penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, siaplah hati kami Tuhan untuk masuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap firman Tuhan yang didengar oleh jemaat Tuhan bisa memberkati, mengubahkan setiap hati yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam
kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita lagi ada di dalam kebaktian online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian semua ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan tema kamu adalah terang dunia. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Berbunyi demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini adalah merupakan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid. Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa mereka itu adalah terang dunia. Kalau kita berbicara tentang terang, terang itu adalah sesuatu yang membuat benda yang diterangi itu kelihatan. Karena di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa kalau orang menyalakan pelita, dia tidak akan meletakkan pelita itu di bawah gantang, tetapi dia akan meletakkan itu di tempat yang terlihat. Sehingga pelita itu dapat menerangi ruangan, menerangi di sekitarnya. Nah, kenapa Tuhan Yesus katakan bahwa semua orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah terang dunia, dan Yesus fokus kepada murid-murid, mereka itu adalah terang dunia, terang yang dapat dilihat oleh orang banyak. Artinya bahwa murid-murid Tuhan Yesus atau semua orang percaya harus menjadi terang, harus menjadi teladan, kalau bisa dapat dikatakan bahwa orang-orang percaya dapat menjadi penuntun bagi orang-orang yang belum percaya untuk membawa mereka menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang menjadi penuntun. Menjadi penuntun artinya bahwa orang-orang yang tidak percaya, dunia selalu memperhatikan, selalu melihat orang-orang percaya. Apakah itu cara hidupnya, perilakunya, tidak dapat disembunyikan dari orang-orang yang tidak percaya. Mereka akan selalu melihat cara hidup orang-orang percaya. Sehingga Yesus katakan, kamu itu adalah terang dunia. Artinya kita tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Dan kita dituntut untuk dapat menjadi teladan bagi orang-orang dunia.
Kita dituntut untuk menjadi penuntun bagi orang-orang berdosa untuk percaya kepada Tuhan lewat cara hidup kita, lewat perilaku kita, lewat apa yang kita lakukan, lewat perkataan kita juga. Orang bisa menilai, orang bisa melihat. Sebenarnya Yesus sedang memberikan tugas yang berat bagi murid-murid pada waktu itu. Tugas yang berat adalah bagaimana murid-murid harus menjadi contoh yang baik di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka harus meyakinkan orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah penolong satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka. Itu tugas berat yang Tuhan Yesus percayakan kepada murid-murid. Dan dia katakan menjadi terang. Artinya semua orang akan melihat cara hidup dari murid-murid, dari semua orang percaya, dari setiap hamba Tuhan, akan dilihat seperti etalase. Orang-orang percaya itu adalah seperti etalasenya Tuhan, di mana selalu dilihat oleh orang-orang dunia. Kalau di toko, orang mau membeli barang, dia akan melihat dulu barang-barang di etalase itu. Dan barang-barang di etalase itu biasanya barang-barang yang bagus, barang-barang yang sangat baik, yang terbaik, yang selalu ditunjukkan. Sehingga menarik orang untuk membeli. Kalau barangnya kelihatan kurang menyenangkan, pasti orang tidak akan mampir ke toko itu untuk membeli barang itu. Tapi kalau barang itu walaupun mungkin harganya tidak terlalu mahal, tapi kalau ditunjukkan dengan model yang bagus, penampilan yang bagus, orang akan tertarik. Nah, menjadi terang seperti itu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Saya mau katakan bahwa kita adalah etalasenya Tuhan, di mana orang akan melihat, memperhatikan hidup kita. Sehingga kita dikatakan sebagai anak Tuhan, karena mereka melihat cara hidup kita. Ditunjukkan dari setiap pergaulan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ini yang Yesus maksudkan untuk menjadi terang. Dan selalu dilihat di tempat yang terlihat. Bukan di tempat yang tersembunyi. Bagaimana orang mau melihat pribadi, kehidupan, cara hidupnya orang percaya kalau dia tersembunyi? Pasti harus ada di tempat yang terlihat. Pasti harus ada di tempat yang terang. Dan tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah menjadi terang. Kita dapat memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang tidak percaya. Dan sudah tentunya, semua orang-orang yang menjadi terangnya Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya hidup yang benar. Hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup yang apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sedang mempromosikan orang-orang percaya menjadi terang. Dan membuat banyak orang-orang tertarik dan percaya menjadi anak Tuhan. Itu yang menjadi tujuan Tuhan Yesus bagi murid-murid. Dan bagi kita semua orang-orang percaya. Tadi saya katakan kita seperti etalase. Ada di etalase. Orang melihat, semua melihat. Tidak dapat disembunyikan. Karena selalu diterangi. Selalu diberikan cahaya yang terang supaya terlihat. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, selalu terlihat cara hidupnya di depan orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang akan menjadi anak Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan karena dia melihat etalase itu. Kita adalah etalasenya Tuhan. Nah, tadi saya katakan
Orang-orang yang menjadi terangnya Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya benar. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, Rasul Petrus mengingatkan kepada semua orang-orang percaya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11, dia katakan di sana begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Rasul Petrus katakan, saudara-saudaraku, dia katakan, sebagai pendatang, kita semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam dunia ini adalah pendatang. Kita bukan merupakan penduduk yang akan terus menetap di dalam dunia. Kita dikatakan sebagai pendatang atau dikatakan sebagai perantau. Kita hanya sementara ada di dalam dunia. Nah, karena kita hanya sementara di dalam dunia, biarlah kita menjadi terang yang benar-benar dapat memberikan dampak bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, Rasul Petrus ingatkan, kita harus hidup benar. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita selalu menjadi perhatian orang-orang yang tidak percaya. Kita menjadi terang. Biarlah kita memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang tidak percaya. Dengan cara seperti apa? Seperti yang Rasul Petrus katakan, nasihatkan. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging adalah keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita ada di sana. Nah, Rasul Petrus ingatkan, menjauhkan diri. Menghindari hal-hal yang tidak berkenan, yang berpeluang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Menghindari hal-hal yang Tuhan tidak mau, yang berpeluang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ayat yang ke-12, Rasul Petrus katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Artinya bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi semuanya adalah bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Rasul Petrus ingatkan, milikilah cara hidup yang baik. Kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kita ada di tengah-tengah dunia yang selalu memperhatikan cara hidup kita. Karena kita adalah terangnya Tuhan. Kita adalah terangnya Tuhan di dalam dunia ini. Sudah tentunya kita akan selalu diperhatikan, akan selalu dilihat oleh orang dunia. Rasul Petrus katakan, milikilah cara hidup yang baik. Hal inilah yang harus kita miliki sebagai terang. Memiliki cara hidup yang baik seperti apa? Tadi dia katakan, menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan daging yang berpeluang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita tahu itu sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan,
kita hindari. Kalau kita tahu itu sesuatu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, kita hindarilah hal-hal seperti itu. Dan kita dituntut untuk memiliki cara hidup yang baik. Sekali lagi, karena kita adalah terangnya Tuhan, orang akan melihat cara hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Petrus katakan milikilah cara hidup yang baik? Karena kalau kita memiliki cara hidup yang baik, orang-orang yang selalu memperhatikan cara hidup kita, dia tidak akan bisa memfitnah kita untuk berkata kita hidup tidak benar. Dia tidak akan menemukan di dalam hidup kita hal-hal yang tidak benar. Karena orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang selalu memperhatikan orang-orang percaya, mereka tidak pernah mencari kebenaran di dalamnya. Yang mereka selalu cari adalah hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar. Untuk apa? Untuk menjatuhkan kita. Untuk membuat supaya kita bersalah. Untuk membuat supaya kita dijerumuskan ke dalam dosa. Dan inilah yang penting bagi terangnya Tuhan. Siapapun kita sebagai terangnya Tuhan, jadilah terangnya Tuhan yang memiliki cara hidup yang benar. Jangan sampai kita adalah terangnya Tuhan. Justru orang dunia menemukan di dalam hidup kita hal-hal yang tidak berkenan itu. Milikilah cara hidup yang benar. Jauhilah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menunjukkan sebagai terangnya Tuhan. Kita dapat memperlihatkan, tadi saya katakan, kita menjadi etalasenya Tuhan yang menarik bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang akan tertarik. Dia akan melihat ternyata hidup anak Tuhan seperti ini ya. Selalu menunjukkan hal-hal yang baik. Dan mereka tidak akan menemukan kesalahan untuk mempersalahkan kita, untuk memfitnah kita. Tetapi dengan perbuatan kita yang baik, justru akan mempermuliakan nama Tuhan. Justru akan membuat Tuhan senang. Karena kita dipercayakan sebagai terangnya Tuhan, dapat menjadi terang yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah terang, jadilah orang-orang yang memiliki cara hidup yang baik. Kemudian, selain kita memiliki cara hidup yang baik, janganlah sebagai terang kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita yang menjadi terangnya Tuhan, tetapi justru kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam Filipi pasal yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, di dalam surat Filipi pasal yang kedua, di ayatnya yang kita baca dari ayat yang ke-14. Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah,
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dia katakan bahwa jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya dia katakan, kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Karena sebagai anak-anak terang, kita dituntut untuk hidup tidak bercelah. Untuk hidup tidak bernoda di antara orang-orang yang tidak percaya. Sebagai anak-anak terang, biarlah kita dapat menjadi terang yang baik. Dapat menunjukkan terang yang benar bagi orang-orang dunia. Bukan justru menjadi batu sandungan. Tapi biarlah kita menjadi terang, kita tiada beraib, tiada bernoda. Orang-orang dunia melihat kita, mereka merasa terberkati. Karena mereka melihat cara hidup kita. Bukan justru malah kita menjadi batu sandungan. Tetapi sebaliknya, biarlah kita menjadi terang sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Inilah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Kita dapat menjadi terang, menjadi bintang yang bercahaya di tengah-tengah orang yang percaya. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan ini. Kalau kita menjaga hidup kita untuk tetap benar di mata Tuhan. Biarlah kita tetap bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Dengan apa? Dengan cara hidup yang benar. Bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi penuntun bagi orang-orang yang berdosa untuk percaya kepada Tuhan. Untuk membawa mereka menjadi orang-orang yang percaya. Kemudian, satu hal yang harus kita ingat lagi. Di dalam Roma pasal yang ke-12, surat Roma pasal 12 ayat yang ke-16, Rasul Paulus katakan begini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ini yang penting. Sehati sepikir sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai terangnya Tuhan. Sebagai terang di dalam dunia. Semua anak-anak Tuhan. Dia katakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebagai terang dunia, kita jangan merasa kita adalah orang yang lebih hebat dari mereka. Tapi biarlah kita menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu tunduk pada kehendak Tuhan. Disitulah kekuatan kita sebagai terangnya Tuhan. Di mana kita tunduk pada kehendak Tuhan. Bukan tunduk pada keinginan kita, apalagi keinginan duniawi. Perlunya bagi kita untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Kalau kita selalu terbawa dengan keinginan-keinginan duniawi, akan membuat kita jatuh dalam dosa pada akhirnya. Jadi sebagai terangnya Tuhan, biarlah benar-benar kita memancarkan terang yang bersinar, yang mempengaruhi banyak orang. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, ayat yang terakhir,
biarlah kita tetap mau menjaga terang itu. Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu memang kita hidup di dalam kegelapan, tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita benar-benar meninggalkan hidup kita yang lama, kita menjadi terang. Dan Yesus katakan tadi, ayat yang kita sudah baca pertama tadi, kamu adalah terang dunia. Artinya kita adalah terangnya Tuhan di dalam dunia ini, yang mampu menyinari dunia ini. Mampu menyinari orang-orang yang tadinya tidak percaya. Kita membawa dampak yang baik. Untuk kita membawa dampak yang baik, biarlah kita memiliki cara hidup yang baik. Jangan menjadi batu sandungan. Dan kemudian pertahankan terang itu dalam hidup kita. Sehingga terang itu akan terus menyinari. Dan terus menyinari dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap terus menjadi terang. Dan menjaga terang itu tetap bersinar. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita akan nyanyikan pujian. Karena kasih Yesus, ku boleh jadi sinarnya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kita adalah terangnya Tuhan di dalam dunia ini. Jadilah terang Tuhan yang dapat mempengaruhi banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Jadilah terang Tuhan yang memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah tugas kita. Bukan hanya sekedar kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi kita pun harus menjadi terangnya Tuhan di dalam dunia ini. Jadilah terang Tuhan yang memberikan penerangan, menuntun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan datang kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi kita dituntut untuk memiliki hidup yang benar, sehingga kita tidak dapat dipersalahkan, sehingga orang-orang dunia tidak dapat memfitnah, mempersalahkan kita. Baiklah kita tetap hidup dalam kebenaran, hidup benar, milikilah cara hidup yang benar itu. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau menjadi terang-Mu Tuhan. Mampukan kami, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami dapat menjadi terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami tidak sanggup dengan kekuatan kami, tapi kami perlu kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena kasih Yesus, ku boleh jadi sinarnya. Betapa rahmatnya, ku boleh jadi terangnya. Amin. Kami mau menjadi roti yang terpecah bagi Engkau Tuhan. Kami mau menjadi anggur yang tercurah bagi-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Aku mau jadi, Kami mau menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi-Mu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagi-Mu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Aku mau jadi anggur, Amin, amin. yang tercurah bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh.
Kami mau melayani Engkau dengan sungguh Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau menjadi terang-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kami Tuhan. Jadikan kami sebagai saksi-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi Tuhan. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Haleluya. 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 Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah terang-Mu di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kegelapan dosa. Engkau memberikan anugerah itu bagi kami, sehingga kami dapat menjadi teladan bagi semua orang-orang yang tidak percaya di dalam dunia ini. Kami dapat menerangi kehidupan mereka. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi terang yang baik di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang menjadi pengharapan dan kekuatan kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap menjadi penuntun bagi kami, kekuatan bagi kami, di dalam kami menjalani hidup kami sebagai terang Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Tuhan tolong kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami masalah dalam kehidupannya, Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kemampuan ya Tuhan. Untuk mereka keluar menjadi seorang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan, Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk semuanya ini. Engkau tetap terus bekerja dalam kehidupan kami semua, sehingga kami dapat menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.